tadi sebagai tuan rumah yang 17 cabur ini, Subang harus mampu masuk 5 besar dengan raihan 80 medali emas. Sejauh manakah persiapan Kabupaten Subang untuk penyelenggaraan Porda 2022? Yuk simak ngobar bareng Kadis Parapora Subang. Pagi, Pak Herman. Ya, ini kita mungkin di eventnya ngobrol bareng. Ngobrol bareng, ya. Bersama Pak Kadis Parapora. Ya. Kabupaten Subang. Ya. Ya. Pak, damang Pak. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Sekarang, alhamdulillah saya Pak. Ya, jadi to the point aja Pak. Ya. Ini kan kita mungkin 2022 menghadapi Porprov ya. Ya. Nah, ini kita sudah sejauh mana nih untuk persiapannya mungkin dari tupoksi di Parapora Kabupaten Subang dulu. Ya, baik. Jadi begini, Kang Herman. Di Parapora itu kalau dalam rangka hajatan Porprov itu jauh sebelum kita masuk rentang ya, waktu yang telah ditentukan, memang kita ini sebagai leading sektor koordinatif lah ya. Apalagi untuk di Kabupaten Subang itu formulasinya adalah melibatkan SKPD tentunya di dalam pengurusan panitia daerah ya. Jadi sebagai Disparpora yang mengkoordinasikan nanti di awal ini, katakanlah persiapan ini, kita ini dengan dinas-dinas tentunya sesuai dengan surat yang terakhir tentunya nih dari tingkat KONI kalau tidak salah suratnya itu ya. Ada surat terakhir beberapa minggu yang lalu atau bulan lah, sebulanan lebih lah. Itu ada semacam pemberitahuan untuk segera mengambil langkah-langkah bagi tuan rumah nih. Nah, salah satunya agendanya itu satu, untuk pembentukan panitia daerah. Udah terbentuk itu? Nah, kita lagi berproses. Saya tadi itu baru saja juga ditanya oleh teman-teman wartawan di wartawan kelompok olahraga ya, kelompok KONI. Ya kita diusahakan ini di bulan September ini. Saya ingin segera membentuk sebagai lanjutan sebetulnya. Katakanlah tahap awal sudah, tapi masih mentah, nanti tahap kedua ini harus sudah jadi. Dan memang harus tetap segera ditetapkan, karena kalaupun berubah-berubah itu kan dinamika namanya juga sistem kepanitiaan yang waktunya panjang itu, pada hari hanya itu kan masih panjang, artinya Juli 2022 itu. Ya. Nah, satu itu acaranya penetapan panitia daerah. Penetapan panitia daerah untuk penyelenggaraan sebagai tuan rumah 17 cabur itu ya. Kita. Itu dari mana saja unsur-unsur untuk itu Pak? Ya, jadi gini, kita panitianya sebagaimana hasil rapat yang awal itu berasal ya dari teman-teman di SKPD dan teman-teman dari aktivis olahraga juga ya, ada artinya. Dari media apa dilibatkan juga Pak? Oh ada, itu nanti yang dibawa koordinasi Kominfo. Jadi kita Panda ini membentuk istilahnya apa ya? Panitia inti. Nanti panitia ini membentuk berwenang membentuk panitia pelaksana. Kalau bidang pertandingan ya nanti bentuk panitia pelaksana. Kalau Kominfo ya nanti jaringannya silahkan itu orang-orang insan pers atau insan komunikasi, insan informasi atau jurnalistik lah, gitu kan. Iya. Terus ini Pak Kadis, infonya untuk penyelenggaraan Porprov ini kita mengalokasikan budget sekitar 35M. Itu mungkin betul nggak itu untuk persiapannya saja, untuk pelaksanaan atau untuk apa saja? Kalau untuk anggaran di 2022 ya, kan nanti ada panitia daerah dan ada KONI yang masing-masing punya tanggung jawab ya, dan sesuai dengan tugas fungsinya. Dan anggaran berbeda. Anggaran yang berbeda jelas. Kalau panitia daerah itu untuk penyelenggaraan tentunya ya, salah satu untuk penyelenggaraan pertandingan. Di dalamnya itu termasuk kesekretariatan. Nah, itu sesuai dengan usulan angka gelutukan itu kalau tidak salah itu sampai 75M. Itu baru usulan, karena dari awal itu usulan lebih besar dari itu. Kita pakai
dengan suasana kondisi COVID tentunya nanti ada rasionalisasi lagi pasti gitu kan ya. Nah itu dari Panda itu nantinya itu. Itu udah berikut infrastruktur segala hal gitu. Nah itu termasuk infrastruktur. Ya justru yang paling besar dari infrastruktur. Yang itu dipertanggungjawabkan kepada dinas PPR yang 17 venue itu nantinya itu ya. Jadi sebenarnya di sini kalau KONI itu tetap fokus ke pembinaan kan? KONI itu ke pembinaan, ke pengiriman nanti cabur-cabur ke puncak kegiatan itu ya, puncak kegiatan nanti kan di bulan Juli itu ya. Nah itu kan termasuk untuk pemberian hadiah, medali dan sebagainya lah itu. Nah kalau KONI aja kalau tidak salah usulannya itu kan 65. Nah sekarang tadi bicara angka 35, kita ini baru ngegantung nih, baru ngait gitu kan. Untuk panitia daerah itu ya yang di bawah koordinasi kita ini baru 10, yang itu baru 25, jadi belum terpenuhi. Baru berarti 35, kurang lebih 35. Masih jauh itu teh gitu. Itu udah disahkan ya, udah diketok ya. Justru sekarang progres perjuangannya dari sekarang nih sampai bulan Desember. Nah, berarti itu kan dari pengajuan 75 ternyata yang mungkin direalisasikan cuma setengahnya. Ini gimana nanti kita? Belum angka. Belum final. Belum final. Itu baru angka awal. Misalkan untuk panitia 25 dibagi-bagi berapa kali anggaran gitu. Ya pokoknya di dalam tahun sekarang 22. Sekarang. 75 itu. Ya 75 itu kan baru usulan dari ini kan, ya yang nanti yang tersebar oleh SKPD. Nanti yang kondinya kan kalau tidak salah 65, termasuk yang pos-pos yang lumayan juga lah untuk menjanjikan para atlet-atlet yang berprestasi lah gitu kan. Gitu. Pak, untuk target kira-kira nanti gimana ya Pak Kadis untuk target ini nih? Ya kita satu bahasa lah dengan teman-teman di KONI, terutama KONI di bawah kepemimpinan Pak Asep ini harus 5 besar dengan raihan 80 medali emas kan. Kalau kita bicara medali emas kan Pak Ketua KONI kan bagi yang medali emas sekian rupiah kan diberikan nanti bonus gitu kan, atau hadiah tambahan lah ya itu makanya apalagi nanti yang piala medali perak atau perunggu kita belum hitung. Penyelenggaraan sebelumnya kita di peringkat berapa Pak Kadis? Yang mana? Itu por sebelumnya kayaknya ingat gak? Kita jauh ya kayaknya. Jauh. Medalinya itu nggak tuh papan tengah nggak tuh papan bawah, pokoknya satu itu ada 3 papan nih, papan atas, tengah, bawah gitu kan. Kalau papan atas ada 10, papan tengah mungkin ke 11 sampai ke 20 barulah papan bawahnya sisanya. Nah kita itu kisaran nih memang antara papan tengah tapi di bawah gitu. Papan tengah tapi ada di bawah gitu. Urutan ke bawah di bawah. Tapi tidak papan ini yang bawah, karena saya pernah dengar katanya dulu dari cabur dayung katanya punya medali emas itu kan. Saya pernah ikut istilahnya sebagai waktu itu saya di camat lah, waktu itu saya camat. Saya dipercaya untuk mengawal salah satu cabur, kalau tidak salah dulu itu pencak silat gitu kan. Jadi saya tahu persis, jadi dengar ini dapat medali ini tidak gitu kan. Jadi ada beberapa memang yang andalan ya. Iya, yang andalan. Nah, kalau sekarang dengan andalannya tadi sebagai tuan rumah yang 17 cabur ini, Subang harus mampu masuk 5 besar dengan raihan 80 medali emas itu. Siap. Mungkin itu kita